Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Gracia Suryanata Liborusian, NPM 249.054. Perkenalkan, nama saya Lili Mutiara Sumrangkir, NPM 249.074. Perkenalkan, nama saya Isri Mona Simamora, NPM 249.077. Perkenalkan, saya Zevanya Angelika Bertambunan dengan NPM 249.079. Sartre, kebebasan radikal. Peralihan dari pemikiran Freud ke Sartre dengan fokus pada eksistensialisme dan penerapannya dalam konteks sosial dan politik. Eksistensialisme menekankan pada individu, makna hidup, dan kebebasan manusia. Tiga fokus utama eksistensialisme adalah uniknya pengalaman individu, pentingnya makna subjektif dibandingkan kebenaran ilmiah, dan penekanan pada kebebasan memilih. Filsafat ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk literatur dan cerita keagamaan yang mencerminkan kondisi manusia. Kierkegaard dianggap sebagai eksistensialis modern pertama yang menolak teori abstrak Hegel dan menekankan pentingnya keputusan individu serta membedakan antara tiga cara hidup, yaitu agama, estetika, dan etika. Hal yang paling khas dari Nietzsche adalah penekanannya pada kebebasan kita yang radikal dan meresahkan untuk mengubah dasar nilai-nilai kita. Seperti pada pemikir eksistensialis lainnya, terdapat ketegangan antara tesis relativis bahwa tidak ada dasar objektif untuk menilai satu cara hidup lebih dari yang lain dan apa yang tepatnya merupakan rekomendasi dari pilihan tertentu. Dalam kasus Nietzsche, hal ini disarankan oleh visinya tentang manusia software yang menolak nilai-nilai berbasis agama kita yang lemah lembut saat ini dan menggantikannya dengan keinginan untuk berkuasa atau frasa yang dalam terang sejarah selanjutnya telah memperoleh konotasi yang menyeramkan. Lalu, pengaruh pemikiran Eropa Sartre itu dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu Heidegger, Hegel, dan Husserl, yang menyebabkan beberapa bagian dari filsafatnya menjadi abstrak dan sulit untuk dipahami. Buku awal Sartre itu ada buku Nausea, lalu karya utamanya itu ada Being and Nothingness, yang mendalami filsafat eksistensinya tentang manusia. Sartre memaparkan filsafat eksistensialisnya dalam kuliah dengan judul Eksistensialisme adalah Humanisme pada tahun 1945, namun ceramah ini lebih bersifat populer dan tidak sepenuhnya menjelaskan pemikirannya. Seiringnya waktu, Sartre berpindah dari fokus individualis menuju isu sosial dan politik. Sartre aktif dalam berbagai gerakan politik, mendukung perjuangan kemerdekaan Aljazair dan menentang perang Vietnam. Di karya utamanya yaitu Being and Nothingness dikenal sulit dibaca karena panjang dan penggunaan istilah teknis yang abstrak. Meskipun ada bagian yang memberikan wawasan berharga tentang Sartre menjadi intelektual Prancis yang sangat terbuka selama sisa hidup kehidupannya. Sering berjalannya waktu yang mengubah pendekatan yang sangat individualistis dari tulisan-tulisan awalnya dan memberikan lebih banyak perhatian pada isu-isu sosial, ekonomi, dan juga isu realistis politik. Ia kemudian menganut suatu bentuk Marxisme yang ia gambarkan sebagai filsafat yang tidak bisa dihindari pada zaman kita. Meskipun membutuhkan regenerasi melalui eksistensialisme, perubahan ini jelas ditekankan dalam pencariannya akan metode 1957 dan dalam bukunya yang tidak jelas kedua. Sartre memiliki banyak hal yang tidak jelas untuk dikatakan tentang sifat ada atau keberadaan, tetapi untuk tujuan pengantar kita. Metafora terpentingnya adalah pernyataan fisiknya adalah penyangkalannya terhadap keberadaan Tuhan. Meskipun sangat dipengaruhi oleh Being and Time, karya Heidegger, Being karya Sartre, dan ketidakadaan tidak ambil alih dalam hal-hal yang bersifat kuisi, mistis, atau regulus dimensi ada di dalam Heidegger. Karya yang diterbitkan oleh Sartre, kebenaran dan keberadaan tetap lebih dekat dengan semangat Heidegger. Sartre mengklaim bahwa gagasan tentang Tuhan itu sendiri saling bertentangan. Being and Nothingness
halaman 615 dan tidak banyak berargumen lebih jauh tentang masalah ini. Ia tampaknya lebih peduli untuk mempertimbangkan konsekuensi dari ketidakberadaan Tuhan bagi makna hidup kita. Seperti Nietzsche, ia menganggap ketidakberadaan Tuhan sebagai hal yang paling penting bagi kehidupan manusia. Kaum etis tidak hanya berbeda dari penganut agama dalam hal metafisika, tetapi juga harus memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang keberadaan manusia. Jika Tuhan tidak ada, maka segala sesuatu tidak diizinkan. Teori sifat manusia. Teori ini menjelaskan pemikiran Jean-Paul Sartre tentang eksistensialisme dan kebebasan manusia. Sartre menegaskan bahwa keberadaan mendahului esensi, yang berarti bahwa manusia tidak memiliki sifat esensial atau tujuan yang ditentukan, tetapi harus menciptakan esensinya sendiri melalui pilihan. Ia membedakan antara kesadaran yang selalu menyadari objek di luar dirinya dan benda mati, menekankan bahwa kesadaran melibatkan kebebasan untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan lain. Sartre juga berargumen bahwa kita bertanggung jawab atas emosi dan karakter kita, yang merupakan pilihan sadar. Ia menolak determinisme psikis Freud dan menekankan bahwa setiap aspek mental adalah hasil dari pilihan individu. Dalam momen-momen keraguan, individu menyadari kebebasan dan tanggung jawabnya yang seringkali disertai dengan penderitaan karena ketidakpastian tentang tindakan selanjutnya. Penderitaan ini adalah refleksi dari kesadaran akan kebebasan dan pilihan yang harus dihadapi. Diagnosa adalah proses penentuan jenis penyakit atau kondisi kesehatan seseorang berdasarkan gejala yang ditunjukkan, hasil pemeriksaan fisik, serta data medis lainnya seperti hasil laboratorium. Diagnosa penderita kesadaran akan kebebasan itu biasanya menyakitkan, dan kita biasanya mencoba menghindarinya. Sartre berpendapat bahwa kita ingin mencapai keadaan di mana tidak ada pilihan yang tersisa bagi kita, di mana kita hanya bertepatan dengan diri kita sendiri seperti benda mati atau etre ensoi daripada makhluk yang sadar. Namun pelarian seperti itu hanyalah ilusi, karena itu adalah kebenaran yang perlu kita ketahui bahwa kita adalah makhluk yang sadar atau etre person. Begitulah diagnosis metafisik Sartre tentang kondisi manusia. Oleh karena itu, deskripsinya tentang kehidupan manusia sebagai kesadaran yang tidak bahagia tanpa kemungkinan untuk melampaui keadaan yang tidak bahagia atau gairah yang tidak berguna. Konsep penting dalam diagnosis Sartre adalah konsep etika buruk atau mauvaise foi, terkadang diterjemahkan sebagai menipu diri sendiri. Lalu kita beralih ke resep. Di sini tuh membahas tentang kebebasan dan keaslian dalam filsafat eksistensialis Jean-Paul, terutama penolakannya tentang etikat buruk dan kebebasan manusia. Sartre menolak adanya nilai-nilai objektif dan mengatakan bahwa manusia bebas memilih. Manusia harus membuat pilihan mereka sendiri dengan sadar tanpa tergantung pada kondisi luar. Contoh pemuda di Nazi yang berada di perkuliahan. Sartre memberi contoh pemuda Prancis yang harus memilih antara bergabung dengan pasukan Prancis bebas atau tinggal bersama ibunya. Sartre berpendapat bahwa tidak ada sistem etika yang dapat memberi jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Pilihan tetap merupakan tanggung jawab si sang pemuda. Sartre berkomitmen pada nilai internal dari pilihan asli dan menentang penipuan diri. Pilihan harus dibuat dengan kesadaran atau kebebasan seseorang. Lalu Sartre menolak gagasan Freud tentang alam bawah sadar sebagai penyebab perilaku manusia. Menurut Sartre, semuanya terbuka dan tersedia untuk kesadaran, yang perkenalkan konsep psikologi eksistensial yang berfokus pada makna dan alasan di balik tindakan seseorang, bukan penyebab tersembunyi. Sartre memperluas konsep kebebasan hingga mencakup emosi dan karakter seseorang. Misalnya tuh ada orang yang marah atau dia berbuat egois. Itu adalah pilihan yang dia buat sendiri dan bukan pengaruh dari luar.